perselingkuhan dalam perspektif hukum itu harus ada hubungan intim antara seorang laki-laki. Artinya ketika seseorang hanya mengirim pesan melalui WhatsApp atau Messenger, kemudian atau pergi berduaan saja, itu sebenarnya tidak dalam kategori perselingkuhan dari segi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, akhir-akhir ini ada dua isu yang sangat ramai diperbincangkan di media sosial, menyusul adanya pemberitaan terkait dengan masalah perselingkuhan dan hak asuh anak. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menguraikan dari perspektif hukum kedua persoalan ini, yakni persoalan perselingkuhan dan hak asuh anak, termasuk bagaimana sih hukum memandang persoalan perselingkuhan tersebut dan mengenai hak asuh anak dilihat dari perspektif perundang-undangan atau ilmu hukum. Namun sebelum mengulas persoalan ini, sahabat, saya ingin mengajak bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa menekan tanda lonceng agar kedepannya sahabat tidak ketinggalan setiap kami mengupdate atau menambahkan video terbaru di channel ini, karena kedepannya channel ini akan rutin menghadirkan konten-konten yang terkait dengan persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat atau di media sosial. Oke, dalam perspektif hukum, perselingkuhan itu sebenarnya harus berkaitan dengan adanya hubungan intim antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Artinya ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa seseorang itu terlibat perselingkuhan, maka itu sudah dipastikan bahwa terbukti bahwa orang tersebut telah melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Kemudian apabila pengadilan sudah memutuskan demikian bahwa ada perselingkuhan, maka tentu itu sudah dilalui dengan proses pembuktian yang cukup panjang. Artinya ada minimal dua alat bukti yang dihadirkan untuk mendukung dalil adanya perselingkuhan tersebut. Yang sekali lagi, perselingkuhan dalam perspektif hukum itu harus ada hubungan intim antara seorang laki-laki. Artinya ketika seseorang hanya mengirim pesan melalui WhatsApp atau Messenger, kemudian atau pergi berduaan saja, itu sebenarnya tidak dalam kategori perselingkuhan dari segi hukum. Jadi harus ada hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka itu bisa dikatakan sebagai perselingkuhan dalam perspektif hukum. Jadi pembuktiannya saya kira ini sangat berat, tapi ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa ada perselingkuhan, maka dipastikan bahwa ada minimal dua alat bukti yang sudah meyakinkan hakim untuk sampai pada putusan bahwa memang benar ada perselingkuhan yang terjadi. Kemudian terkait dengan persoalan hak asuh anak, anak yang masih belum berumur 12 tahun itu umumnya hak asuh itu akan jatuh kepada pihak ibu. Namun ini bukan sesuatu yang mutlak, karena kita tahu ada beberapa putusan hakim yang justru memberikan hak asuh itu kepada pihak ayah meskipun si anak belum genap berumur 12 tahun. Alasannya itu umumnya jika hakim menganggap bahwa apabila anak berada dalam pengasuhan ibu, itu maka perkembangan si anak itu akan dianggap tidak maksimal. Apabila si hakim menilai bahwa pihak ibu tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak secara maksimal. Kemudian apabila si ibu memiliki karakter yang buruk misalnya, itu juga dalam pertimbangan hakim biasanya justru akan mengalihkan hak asuh anak kepada pihak suami meskipun si anak itu belum genap berumur 12 tahun. Jadi intinya meskipun secara undang-undang anak yang belum berumur 12 tahun hak asuhnya itu normalnya ada pada ibu, tapi kalau ibu dianggap memiliki karakter yang tidak baik,
dan akan mempengaruhi perkembangan mental si anak ke depannya apabila diasuh oleh ibu yang berkarakter tidak baik tersebut, maka hakim biasanya akan memutuskan hak asuh itu kepada suaminya. Jadi saya tegaskan kembali bahwa persoalan perselingkuhan itu terjadi hanya jika secara hukum terjadi hanya jika ada hubungan badan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan. Kemudian persoalan hak asuh anak, meskipun si anak belum genap berumur 12 tahun, kalau hakim menilai bahwa apabila si ibu ini berkarakter tidak baik, maka hakim akan memberikan hak asuh itu kepada si pihak ayah. Jadi tergantung pembuktiannya di pengadilan, dan pembuktian itu sahabat secara hukum itu harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi hakim sekali lagi tidak serampangan menjatuhkan putusan karena semua harus didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan di pengadilan. Demikian sahabat penjelasan terkait dengan persoalan ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.